Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan coba belajar mengenai long term liabilities atau kewajiban jangka panjang. Seperti yang teman-teman tahu, kalau untuk akun kewajiban sendiri itu kan ada dua tipe tuh, yang kewajiban jangka pendek atau kewajiban lancar, dan kewajiban jangka panjang atau kewajiban tidak lancar. Nah, untuk sesi kali ini kita akan membahas untuk kewajiban jangka panjangnya aja. Untuk pengertian dari kewajiban jangka panjang sendiri pasti teman-teman udah pada tahu kan? Nah, di sini sudah saya bantu untuk teman-teman mengingat kembali apa arti dari kewajiban jangka panjang. Jadi kewajiban jangka panjang itu adalah kewajiban yang penyelesaiannya atau pelunasannya memerlukan waktu lebih dari satu periode siklus akuntansi atau lebih dari 1 tahun. Seperti itu. Kita lanjut. Rata-rata untuk isi perjanjian dalam hutang jangka panjang itu memuat yang pertama adalah jumlah yang diotorisasi untuk diterbitkan, kemudian berapa persen suku bunganya, lalu berapa lama jatuh temponya, yang selanjutnya adalah provisi penarikan. Untuk provisi penarikan ini adalah contohnya nih, kalau untuk hutang obligasi, jadi PTA menerbitkan obligasi, lalu dibeli PTB sebagai yang membeli obligasi tersebut. Nah, provisi penarikan ini adalah hak dari si penerbit, yaitu PTA, untuk menarik atau menebus obligasinya walaupun belum tanggal jatuh temponya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah properti yang digadaikan sebagai jaminan. Ini kalau misalnya dalam perjanjian hutang jangka panjang itu mencakup ada jaminan properti. Biasanya sih berupa aset-aset tetap seperti mesin, gedung, tanah, dan lain-lain. Kemudian yang pertama akan saya bahas salah satu jenis long term liabilities, yaitu obligasi, hutang obligasi. Jadi ini pengertiannya, hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan di mana entitas penerbit memiliki kewajiban membayar bunga dan membayar pokok obligasi. Itu merupakan pengertian dari hutang obligasinya. Obligasi itu kalau misalnya untuk pengukurannya itu nanti kita akan bertemu dengan biaya amortisasi. Biaya amortisasi ini ketika terjadi obligasi yang diterbitkan dengan premi atau dengan diskonto. Tapi kalau obligasi yang diterbitkan pada nilai nominal atau nilai buku, maka tidak ada amortisasi seperti ini. Kemudian, amortisasi ini sangat identik atau berhubungan dengan time value of money. Contohnya time value of money itu gimana sih? Contohnya itu adalah untuk pengertiannya sendiri itu yaitu uang sekarang lebih berharga dibandingkan dengan uang di masa depan. Maksudnya adalah uang 100.000 yang kalian miliki di tahun 2020 ini akan beda nilainya dengan uang 100.000 yang kalian miliki di tahun 2025 nanti. Seperti itu. Nanti akan identik dengan present value sama future value kalau untuk time value of money ini. Nih, untuk amortized cost ini bisa diukur dengan menggunakan dua metode, yaitu yang pertama metode garis lurus, yang kedua metode bunga efektif. Lalu apa bedanya sih untuk metode garis lurus dan metode bunga efektif? Kalau metode garis lurus, biaya bunga tiap tahunnya itu akan sama. Jadi contohnya ada obligasi dengan nominal 100.000, bunganya 10%, jangka waktunya 5 tahun. Maka untuk mencari beban bunganya kan 10% dikali 100.000 tuh. Jadi bunga yang dikenakan tiap tahunnya itu sebesar 10.000. Jadi selama 5 tahun masa obligasi tersebut, bunganya tiap tahun ya 10.000. Itu kalau metode garis lurus. Sama, kalau penyusutan kan untuk metode garis lurus itu kan biaya penyusutannya kan sama tiap tahun. Nah, untuk metode amortized cost yang pakai metode garis lurus pun sama. Beban bunganya itu akan sama tiap tahun. Itu untuk garis lurus. Kalau untuk metode bunga efektif ini, bunganya itu akan dihitung dari sisa pinjaman yang belum dikembalikan. Jadi, kalau misalnya pinjaman kalian sebesar 100 juta, di tahun 100 juta bunganya 10%, jangka waktunya 5 tahun. Itu berarti misalnya di tahun ketiga pinjaman kalian sisa
70 juta. Maka 70 juta itu akan dikalikan oleh bunganya itu. Jadi nggak dikalikan lagi ke 100 juta yang merupakan nominal obligasi. Seperti itu. Kemudian untuk jenis-jenis obligasi tersebut ada 3 macam. Nih untuk penerbitannya. Yang pertama nilai nominal, di mana nilai yang tertera pada obligasi. Jadi obligasi itu kalau misalnya nominalnya 100 ribu, maka dibeli juga dengan harga 100 ribu. Itu. Kalau yang kedua ada premium. Premium itu harga jual lebih besar dari nominal. Jadi nilai obligasinya itu ternyata 100 ribu, terus dibeliin dengan harga 102 ribu, maka ada premi 2 ribu, yaitu dia di atas harga nominal obligasi tersebut. Terus yang terakhir adalah diskonto. Diskonto itu kebalikannya dari premium, di bawah nilai nominal obligasi. Jadi obligasi yang nominalnya 100 ribu dibeli dengan harga 95 ribu, contohnya kayak gitu. Berarti dia akan di bawah nilai nominal obligasi tersebut. Jadi untuk perbedaan masing-masingnya pasti teman-teman udah paham lah ya. Kemudian kita lanjut ke contoh soalnya aja biar teman-teman lebih gampang untuk memahami tiap jenis dari penerbitan obligasi ini. Yang pertama itu untuk obligasi diterbitkan pada nilai nominal dan menggunakan metode garis lurus. Jadi, yang pertama adalah pada tanggal 1 Januari 2007, PT ABC menerbitkan obligasi dengan nominal 800 juta, jangka waktunya 10 tahun, bunganya 10%. Dan bunganya itu dibayar 1 Januari dan 1 Juli. Berarti 1 tahun dibayar 2 kali. Untuk bunganya sendiri kan 10% dikali 800 ribu. Itu berarti 80 ribu per tahun. Karena pembayaran bunganya itu setahun 2 kali, yaitu Januari dan 1 Juli, maka dari 80 ribu itu dibagi 2 lagi. Jadi 40 ribu. Nah, kemudian jurnal pertama yang kita buat adalah jurnal ketika obligasi tersebut diterbitkan. Ini jurnalnya PT ABC ya. Jadi ketika dia sudah menerbitkan obligasi, otomatis dia mendapatkan kas sebesar 800 ribu, di kreditnya utang obligasi sebesar 800 ribu. Kemudian untuk jurnal ketika pembayaran bunga yang pertama, yaitu di 1 Juli, kan obligasinya 1 Januari, sedangkan bunga dibayar 1 Januari dan 1 Juli, berarti bunga pertama ya 1 Juli lah, karena 1 Januari baru diterbitkan. Kemudian beban bunganya itu 40 ribu, seperti yang saya bilang tadi, 800 ribu dikali 10% dibagi 2. Tapi kalau misalnya pembayaran bunganya itu setahun sekali, misalnya 1 tahun, misalnya pembayaran bunga hanya di 1 Juli, maka beban bunga pada kasnya itu ya 80 ribu, karena ini 2 kali setahun, maka 80 ribu itu dibagi 2, jadi beban bunga pada kas sebesar 40 ribu. Kemudian, ini merupakan jurnal penyesuaian di akhir tahunnya. Karena pembayaran bunganya itu 1 Juli dan 1 Januari, maka di akhir tahun kita harus mengakui terlebih dahulu beban bunga yang akan kita bayar besoknya, yaitu 1 Januari. Karena beban bunga tersebut belum dibayarkan, maka untuk penyesuaian di 31 Desembernya kita akan mendebet beban bunga dan kreditnya bukan kas, tapi hutang bunga. Karena kita masih mengakui beban bunganya belum dibayarkan, baru dibayarkan besoknya, yaitu 1 Januari. Jadi untuk jurnal 1 Januari nanti yaitu hutang bunga pada kas, ya kan? Ini gampang ya, untuk yang nilai nominal ini sederhana sekali. Kita lanjut ke contoh lainnya. Ini jenis kedua dari penerbitan obligasi, yaitu diskonto. Berarti kalau diskonto itu harga jualnya kurang dari nilai nominal obligasi tersebut atau di bawahnya. Di sini dengan contoh yang sama, pada tanggal 1 Januari 2007 PT ABC menerbitkan obligasi dengan nilai nominal sebesar 800 ribu dengan 97. 97 itu identik dengan diskonto. Jadi kalau misalnya dia tidak menyebutkan berapa nilai parinya, berapa nilai harga jualnya, dia akan menggunakan kode 97. 97 itu kan kurang dari 100%. Berarti dia diskonto. Kalau premi contohnya itu adalah 102. Itu di atas 100.
Kalau untuk diskonto di bawah 100, seperti itu. Jadi nanti kalau teman-teman ngelihat angka-angka 97% gini atau 97 atau 102 atau 105 itu jangan bingung ya. Kemudian jangka waktunya sama 10 tahun, bunganya 10%, pembayarannya sama 1 Januari dan 1 Juli. Kemudian kita sebelumnya harus menghitung berapa besar diskontonya terlebih dahulu. 97% dari 800.000 kan 776.000 tuh. Dari 776.000 berarti ada selisih sebesar ada selisih sebesar 24.000, yaitu selisih dari 800.000 min 776.000. Nah, berarti kas yang diterima adalah sebesar 776.000, diskontonya 24.000, yaitu selisih 800 min 776, lalu dikredit ada utang obligasi sebesar 800.000. Maksudnya di sini, saya lanjut dulu untuk zona kedua biar teman-teman paham. Pembayaran bunga pertama yaitu beban bunganya itu adalah 40.000. Dari 800.000 dikali 10% dibagi 2. Kas yang dikeluarkan perusahaan untuk beban bunganya itu sendiri adalah 40.000. Tiap tahun akan segini, 40.000. Hanya saja ada utang obligasi sebesar 1.200. 1.200 ini dapat dari mana sih? Dari 24.000 dibagi 20 periode. 20 periode itu dari mana? 20 periode itu dari 10 tahun nih. Masanya 10 tahun. Karena pembayaran setahun 2 kali, maka dibagi maka 10 tahun ini akan dikali 2 jadi 20 periode. Tapi kalau misalnya pembayaran bunganya itu 1 kali setahun, maka 24.000 ini dibagi 10 aja. Ini untuk perhitungan diskontonya. Maksud diskonto ini gimana sih? Begini loh maksudnya. Obligasi ini kan nilainya 800.000. Tapi dibeliin dengan harga 776.000, maka ada selisih 24.000. Maka dari selisih 24.000 ini nanti tiap tahunnya akan akumulasikan dalam utang obligasi. Jadi tiap tahun itu akan ada utang obligasi 1.200. Tiap tahun itu akan sama 1.200, 1.200, 1.200. Yang diharapkan nanti pada saat obligasi itu jatuh tempo, yaitu 10 tahun kemudian, nilai obligasi yang dihargai 776.000 ini kan tiap tahunnya tiap pembagian bunga akan meningkat 1.200. Berarti 1 tahunnya karena 2 kali berarti 2.400. Selama 10 tahun, maka totalnya kan jadi ini nih, 24.000. Jadi nanti di akhir tahun ke-10 nilai obligasi itu sudah tidak 776 lagi, tapi jadi 800.000. Jadi maksudnya di sini diskontonya ini pelan-pelan akan melengkapi nilai obligasi yang dibeli harga 776 itu menuju ke 800.000 sesuai dengan nilai nominalnya obligasi itu. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Kalau masih bingung nanti bisa tanya di WhatsApp. Kemudian untuk beban bunganya ini sama dengan yang ini. Karena pembayarannya 1 Januari, di akhir tahun harus dilakukan penyesuaian dulu. Begitu. Jadi makanya dia utang bunga dulu. Nggak langsung kas. Kita lanjut untuk contoh yang premi. Nah, untuk yang premi ini nih, kodenya kan 105%, berarti 5% dari ada lebih 5% dari 100%. Nah, itu kode untuk premi. Jadi nominalnya sama, 800.000, diterbitkannya dengan 105%. Jangka waktunya 10 tahun, bunganya 10%, bayarnya juga 2 kali setahun, sama. Sama, ini kita harus menghitung selisihnya dulu. 800.000 dibeli dengan harga 105, berarti kan harganya 840.000. Jadi kas yang diterima perusahaan itu sebesar 840.000. Selisihnya berarti ada 40.000. 40.000 itu merupakan premi.
Nanti dibagi lagi nih, 40.000 ini dibagi 20 periode untuk tahu berapa premi yang akan dikenakan tiap pembayaran bunga obligasi. Jadi kalau misalnya di diskonto, utang obligasi yang untuk mengamortisasi diskonto ini letaknya di kredit, berarti di kredit kan kalau saldo normalnya utang itu kan kredit. Berarti kalau menambah diskontonya itu di kredit, otomatis kan tiap tahun hutang obligasinya bertambah. Itu makanya dari 776 akan naik ke 800. Kalau untuk yang premi, kebalikannya dari diskonto. Kalau diskonto utang obligasinya di kredit, kalau premi utang obligasinya di debit. Karena nilai nominal harga jualnya lebih dari nilai nominal yaitu 840.000. Jadi saldo normalnya utang obligasian di kredit, terus premi ini meletakkan utang obligasinya itu di debit, maka otomatis pelan-pelan dari nilai jualnya obligasi sebesar 840 itu pelan-pelan tiap tahun akan turun dari 840.000. Nanti di akhir tahun atau pada tahun jatuh tempo 10 tahun kemudian, nilai obligasi itu dari 840.000 pelan-pelan akan menjadi 800.000 di tahun ke-10. Ini sama untuk ini ya, sama pembayar masih diakui utang bunga dulu untuk penyesuaian, di 1 Januarinya baru akan dibayarkan pakai kas. Ini ya untuk metode garis lurus. Jadi karena metode garis lurus kan otomatis tiap tahun ya jurnal bunganya akan seperti ini, 40.000. Tiap tahun akan sama kalau untuk yang metode garis lurus. Kemudian kita lanjut ke metode kedua, yaitu metode bunga efektif. Di sini untuk metode bunga efektif sendiri itu biasanya digunakan untuk penerbitan obligasi dengan nilai premium atau nilai diskonto. Jadi kita lanjut ke contoh soalnya biar teman-teman lebih mudah mengerti. Jadi 1 Januari 2017 PTA menerbitkan obligasi dengan nilai 100.000, bunganya 8%, jatuh temponya 5 tahun. Diketahui bahwa bunga pasarnya atau bunga efektifnya sebesar 6%. Berarti bunga efektifnya itu lebih kecil daripada bunga obligasinya itu sendiri ya. Kemudian bunga dibayar 1 Januari. Berarti bayarnya per 1 Januari berarti setahun sekali aja bayarnya. Karena bunga efektifnya ini lebih kecil dari bunga obligasi, maka dia premium. Untuk metode bunga efektif di sini, untuk premium itu identiknya dengan bunga pasar itu lebih kecil daripada bunga obligasi. Sedangkan kalau misalnya diskonto, kebalikannya, bunga pasar lebih besar dari bunga obligasi. Kita lanjut. Jadi yang pertama harus kita hitung adalah present value pokoknya dulu. Dari pokok pinjamannya yaitu sebesar 100.000 dolar ini. Sebenarnya untuk present value, untuk rumus matematiknya itu ada. Cuma rada ribet, dia 1/1 plus I pangkat N, kayak gitu. Kalau untuk pokoknya sih sesederhana itu, cuma kalau untuk bunga itu dia lebih ribet lagi dia. 1 min 1 plus 1 plus I pangkat N per I kalau nggak salah ingat nih. Cuma saya ada cara yang lebih gampang, jadi kita pakai tabel PFF aja. Jadi contohnya gini nih, present value untuk obligasi nominal 100.000, jangka waktunya 5 tahun. Nih PF5 ini 5 tahun. Jangan lupa kita pakai suku bunga efektifnya. Jadi bukan pakai yang 8%, jadi pakai yang 6%. Jadi PF5 5 tahun ini 6% yaitu suku bunga efektif dikali 100.000. Didapatkan dari PF5 6% ini 0,747. Dapat dari mana sih ini? Kalian Google aja untuk tabel PFIF-nya ini. Jadi untuk present value pokok dan present value bunga, tabel yang digunakan itu berbeda. Kalau present value pokok yang digunakan itu tabel PFIF. Ini. Jadi kan tadi nominalnya 5 tahun, jangka waktunya 5 tahun. Bunganya 6%, maka didapatkan 0,747.
Langsung aja masukin 0,747 dikali 100%. Maka didapatkan hasilnya itu 74726. Berarti ini adalah present value dari pokok pinjamannya. Kemudian langkah kedua, kita akan menghitung present value dari bunganya sendiri. Sama, kita akan melihat tabel dengan jatuh temponya 5 tahun dan suku bunga efektifnya 6%. Hanya saja dikali dari total bunga dari obligasi ini menggunakan suku bunga dari obligasi, berarti 100.000 dikali 8%-nya. Jadi di sini 0,4212 dikali 80.000. 0,4212 ini kita pakai tabel PFI FA. Berarti untuk annuity ya, ini A-nya annuity. Ini present value interest factor of an annuity. Jadi di sini jangka waktunya 5 tahun, bunga efektifnya 6%, berarti 0,4212. Sini ya, 0,4212 dikali 80.000 berarti sama dengan 33.699 untuk bunganya. Kemudian pokoknya ini ditambahin sama bunganya, maka total nominal obligasi tersebut dibeli adalah sebesar 108.425, lebih dari 100.000 yang sesuai nilai nominal. Seperti yang tadi metode garis lurus, kalau dia lebih dari 100.000 atau lebih dari nilai nominal dari obligasi ini, berarti dia premi. Preminya berapa sih? Ya preminya ini selisihnya 100.000 sama 108 itu berapa selisihnya? Berarti 8425, seperti itu. Ini tabelnya yang tadi. Ini teman-teman tabelnya bisa cari ya di Google, banyak banget. Kemudian, nah, kita dalam metode bunga efektif, kita harus membuat schedule amortisasi premi. Kenapa harus buat ini? Karena beban bunga tiap tahunnya itu yang dikenakan itu nggak sama. Kalau garis lurus kan sama aja, ya 40.000, 40.000, 40.000 sama tiap tahunnya selama 5 tahun. Karena untuk metode bunga efektif ini dia itu bunganya dikalikan dari sisa pinjamannya, maka kita harus membuat schedule amortisasinya ini dulu. Nah, pada tahun ke-1 kan baru dibeli tuh obligasinya, nominalnya 108.425 yang premi tadi. Kemudian di sini ada kolom kas yang dibayarkan. Kas yang dibayarkan itu adalah dia dari 100.000, nih ada keterangannya ya, 100.000 dikali 8% dari bunga obligasi. Ini pakai yang 8%. Tuh. Kemudian di sini ada beban bunga. Kalau beban bunga kita pakai suku bunga efektifnya, yaitu 6%. Tuh. Kemudian ini ada amortisasi preminya, kemudian ini jumlah obligasinya. Yang pertama, kolom pertama di tahun pertama, kas yang dibayarkan 8.000, yaitu 800.000 dikali 8%. Kemudian bunganya ini dapat dari mana sih? Bunganya ini dari, seperti yang saya bilang tadi, bunga efektif itu dikali dari sisa pinjamannya. Jadi karena di sini belum ada pembayaran bunga, maka 6% akan dikalikan dengan ini, jumlah obligasi tercatat. Jadi 6% dikali 108.425, maka akan didapatkan nilai sebesar 6.506. Amortisasi ini selisih antara ini dan ini. Selisih antara 8.000 dengan 6.506 ini. Kas yang dibayarkan dengan beban bunganya. Nah, nilai amortisasi ini nanti pelan-pelan akan turun. Nah, ini kan yang tadi saya ceritakan yang di garis lurus. Dari nominal harga jualnya 108, pelan-pelan dia akan menjadi 100.000. Jadi 108 ini dikurangi amortisasi preminya, maka nilai obligasi di tahun pertama, di akhir tahun pertama, yaitu 106.931. Tuh. Terus lanjut ke tahun kedua, sama kas yang dibayarkannya karena dia sama-sama 8%. Kemudian ini kalau misalnya metode garis lurus kan dia sama nih kayak gini 8.000. Kalau ini
beban bunganya kan sama 8.000 karena dia dikalikan dari yang 100.000 nilai nominal atau dikalikan dari nilai ininya, jadi sama terus. Nah, kalau metode saldo efektif di tahun kedua, sisa jumlah obligasi yang dikurangi premi di tahun pertama jadi 106.931 dikalikan 6% bunga efektif. Jadi dapatlah nilai 6.416. Terus dicari selisihnya berapa 8.000 sama 6.000 ini. Maka didapatkan premi 1,584. 106 dikurangi 1,584, maka akhir tahun kedua nilai tercatat obligasinya sebesar 105.346. Terus ya sampai jatuh tempo yaitu tahun kelima. Jadi seperti yang saya ceritakan, nilai obligasi kembali sama seperti nilai nominal, yaitu 100.000. Seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman paham. Saatnya kita membuat jurnalnya. Pada saat obligasi tersebut dibeli, jurnalnya sama. Karena dia premi, kita pakai nilai premi kas pada hutang obligasi yaitu 108. Terus itu di sini ada beban bunganya. Nah, 31 Desember 2017 yaitu tahun pertama, beban bunga yang dipakai itu adalah 6505. Dapat dari sini beban bunganya ini. Kemudian ada utang obligasi di debit 1475 yang merupakan preminya ini 1495. Ini 1495. Maka di sini ada hutang bunga di kredit sebesar 8.000. Terus karena ini adalah jurnal penyesuaiannya karena pembayaran bunganya kan di 1 Januari. Jadi ketika kita mau tutup buku di akhir tahun, kita harus mengakui beban bunganya terlebih dahulu. Maka oleh karena itu lawannya hutang bunga. Keesokan harinya di 1 Januari baru kita bayar dengan kas dengan jurnal hutang bunga pada kas sebesar 8.000. Seperti itu. Kemudian sama di akhir tahun kedua yaitu 2018 kita bikin penyesuaian sama. Cuma ingat beban bunganya kan tiap tahun berbeda. Jadi 6416 ini dapat dari tahun kedua 6416 dan preminya 1584 akan mengurangi hutang obligasinya 1854. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, bagaimana kalau ketika jatuh tempo? Berarti itu 5 tahun kemudian. Di tahun 2021 berarti ya. Seperti biasa kita buat penyesuaian 6113 dari sini. Beban bunga di tahun terakhir dan preminya 1887. Nih. Kemudian kita bayarkan kasnya karena kita di akhir tahun masih mengakui hutang bunga. Di keesokan harinya kita bayar hutang bunga pada kas sebesar 8.000 dan jangan lupa karena ini akhir tahun waktunya kita membayar pokok pinjamannya. Jadi pokok pinjamannya itu dibayar pada saat jatuh tempo. Jadi selama 5 tahun itu kita hanya mengangsur beban bunga aja. Ketika jatuh tempo barulah kita bayar hutang obligasi yang 100.000 karena sudah dipremi terus kan tiap tahun pada kas sebesar 100.000. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan mencoba contoh untuk metode bunga efektif dengan penerbitan obligasi dengan diskonto. Jadi ini soalnya sama dengan yang premium, yang membedakan hanya pada suku bunga efektifnya. Kalau yang premium tadi kan 6%, berarti di bawah suku bunga obligasi. Maka dia terjadi premium. Ini kebalikannya. Karena dia di atas dari dari suku bunga obligasi, maka dia terjadi diskonto. Karena bunga pasarnya lebih besar dari bunga obligasi, makanya dia disebut diskonto. Masih sama dengan langkah-langkah ketika menghitung premium pada metode bunga efektif. Kita hitung terlebih dahulu present value dari pokoknya, yaitu jatuh temponya 5 tahun, suku bunga efektifnya 10% dikali 100.000. Kita lihat lagi tabel. Jangan lupa kalau untuk present value atas pokok, kita pakai tabel PVIF. Jadi 5 tahun di bunganya 10% berarti 0,621. Jadi 0,621 dikali 100.000 sama dengan 62.092 rupiah. Kemudian langkah kedua kita menghitung present value dari bunganya. Masih sama 5 tahun 10% dikali dengan 100.000 dikali bunga obligasinya yang sesuai dengan ketika dia diterbitkan.
yaitu 8%, bukan bunga efektifnya. Jadi 0,379 dari nilai yang ini pakai yang annuity, yaitu 5%, jatuh tempo 5 tahun, bunganya 10%, jadi 0,3791 dikali 80.000. Jadi temukan nilai sebesar Rp30.326. Terus lanjut kita tambahkan untuk present value pokok sama present value bunga. Jadi 62.092 ditambah 30.326. Jadi ini untuk harga jualnya, yaitu 92.418. Karena nilainya di bawah 100.000 yang merupakan nilai nominal obligasi, maka dia diskonto. Nah ini, diskontonya sebesar 7.582, selisih dari 100.000 dengan 92.000 ini. Lalu ini tabelnya bisa lihat di Google. Ini schedule amortisasi diskontonya. Caranya sama dengan yang amortisasi. Ininya itu tetap, ininya dikali suku bunga efektif, berarti 92.000 ini dikali 10%. Yang membedakan dengan diskonto adalah kalau yang membedakan dengan premium yang sebelumnya itu adalah 92.000 ini dikurang dengan ini kan. Cuma kalau di diskonto karena dia pelan-pelan harus menaik ke angka 100, maka 100.000 nilai nominal obligasinya, maka 92.000 ini akan ditambah. Kalau premium nilainya pelan-pelan akan menurun, kalau diskonto pelan-pelan nilainya akan menaik sampai ke tahun kelima. Jadi nilai nominal di tahun kelima itu kembali ke nilai nominal, yaitu 100.000. Seperti itu. Lanjut untuk zona-zona yang diperlukan. Ketika 1 Januari 2017 ketika obligasi tersebut dibeli, maka kas pada hutang obligasi sebesar 92.408, yaitu nilai di bawah nilai nominal diskonto. Kemudian 31 Desember mengakui beban bunga sebesar 49.242, yaitu ini hutang obligasi. Karena dia di bawah nilai nominal yaitu diskonto, maka kita taruh hutang obligasinya itu di kredit. Saldo normal obligasi kan di kredit. Kemudian karena diskontonya ditaruh di kredit, maka pelan-pelan dia akan menambah dari 92.418 itu nanti pelan-pelan akan menuju ke 100.000 di nilai nominal obligasi. Jadi ini nanti pelan-pelan diskontonya akan menambah nilai obligasi yang 92.418 ini. Makanya nilainya itu di kredit. Sisanya sama dengan premium, yaitu ini zona penyesuaiannya karena masih pengakuan bunga makanya dia hutang bunga, lalu keesokan harinya dia bayar makanya hutang bunga pada kas. Kemudian ini penyesuaian lagi seperti itu terus. Ini juga sama ini di akhir jatuh tempo dibayar obligasinya dengan nominal 100.000. Seperti itu. Itu untuk hutang jangka panjang dalam bentuk hutang obligasi. Sekarang kita lanjut ke wesel. Nah, wesel itu apa sih? Sebenarnya wesel itu cuma sebuah bukti janji tertulis bahwa pemberi wesel itu akan membayar uang dalam jumlah tertentu pada tanggal yang disepakati pada penerima wesel. Ini contoh weselnya. Nih, di weselnya ini kan tertera nominal yang akan dibayarkan. Terus itu tanggal jatuh tempo, yaitu 4 Desember 2019. Lalu bunganya 12%. Pemberi weselnya itu adalah yang berhutang, yaitu si Bima, sama penerima wesel, yaitu yang menghutangi, yaitu PD Fuad Sakti Jakarta. Hanya saja si pemberi wesel ini selain menerbitkan wesel, dia juga harus menerbitkan promissory note, promise. Promise itu kayak surat sanggup bahwa saya akan membayar sejumlah ini dengan bunga ini. Dia cuma surat sanggup aja. Ini contoh lain ya, nggak ada kaitannya dengan ini. Anggap aja ini sama-sama si PT Bima. Seperti itu. Jadi pemberi wesel akan menerbitkan promissory note. Kita lanjut ke contoh soalnya.
Pada 1 Januari, PT Kemcik menyerahkan wesel nominal sebesar 50 juta, bunganya 10%, jangka waktunya 5 tahun kepada Bank BCA. Jadi di sini kita zona terlebih dahulu penerbitan weselnya. Jadi kalau misalnya pemberi wesel akan mencatat sebagai utang wesel. Kalau penerima wesel mencatatnya sebagai piutang wesel. Ini saya jelaskan. Nah, apa perbedaan wesel tagih dengan wesel bayar? Itu tidak ada perbedaannya, itu hanya penyebutannya yang berbeda. Kalau kita yang menerbitkan wesel, kita catat di laporan keuangannya sebagai wesel bayar. Kalau kita yang menerima wesel atau yang menghutangi, kita catat di laporan keuangannya sebagai wesel tagih. Seperti itu. Ini contohnya ya. Dia menyerahkan wesel nominalnya 50 juta, bunganya 10%, jangka waktunya 5 tahun kepada Bank BCA. Berarti Bank BCA ini sebagai penerima wesel, pemberi weselnya Kemcik. Terus tingkat bunganya itu sama dengan tingkat bunga pasar, berarti sama-sama 10%. Maka jurnal yang dibuat itu adalah kas pada utang wesel sebesar 50 juta. Tidak ada premi, tidak ada diskonto. Kemudian di akhir tahun dia bayar bunga, karena pembayaran bunganya itu ternyata akhir tahun. Jadi langsung aja beban bunga pada kas sebesar 5 juta. 50 juta ini dikali 10%. Kemudian selain itu, di wesel itu juga ada diskonto wesel. Diskonto wesel itu gimana sih? Jadi itu dia gini loh. Jadi diskonto wesel itu karena dia mencairkan lebih dahulu wesel yang kita terima. Tentunya wesel yang belum jatuh tempo. Jadi contohnya gini. Jadi PTA ini menerbitkan wesel untuk PTB. Jadi PTB itu yang menerima wesel, PTA itu yang memberi wesel. Berarti PTA berhutang dengan PTB. Kemudian wesel itu jangka waktunya misalnya 5 tahun. Nah, karena PTB ini membutuhkan uang, jadi weselnya itu wesel PTA yang sebelumnya belum jatuh tempo, ternyata baru 2 tahun wesel itu berjalan, jadi masih ada 3 tahun lagi. Nah, ternyata PTB ini membutuhkan uang, jadi weselnya PTA ini bisa dicairkan ke pihak ketiga, biasanya itu bank. Jadi, wesel yang belum jatuh tempo itu diserahkan ke bank. Nanti secara tidak langsung bank itu akan menagih, banknya itu akan menagih ke PTA yang menerbitkan wesel itu. Ketika PTA itu tidak mampu membayar tagihan weselnya dari bank, maka bank itu akan mencari PTB sebagai penerima wesel. Seperti itu. Nah, bank yang menerima wesel yang belum jatuh tempo itu tentu saja dia akan meminta komisi berupa bunga diskonto. Ini untuk rumus bunga diskontonya. Nah, bunga diskonto nilai jatuh tempo dikali tarif diskonto dikali periode diskonto. Nah, untuk nilai jatuh temponya itu dapat dari nilai pokok plus nilai bunga wesel. Nilai pokok itu sama dengan nilai wesel. Nilai bunga wesel itu nilai wesel dikali presentasi bunga dikali periodenya. Ini contohnya ya, weselnya harganya 12 juta, suku bunganya 12%, jatuh temponya 30 hari. Nilai jatuh temponya, kan nilai jatuh tempo itu kan nilai pokok ditambah nilai bunga wesel. Maka nilai pokoknya kan 12 juta, dikali nilai bunga wesel. Nilai bunga wesel itu nilai wesel dikali presentasi bunga dikali periode. Maka 12 juta dikali 12% dikali 1/12. Kenapa 1/12? Karena dia 30 hari, berarti 1 bulan. 1 bulan per 12 bulan. Kemudian nilai jatuh temponya, maka kita dapatkan 12 juta ditambah 120.000, maka total nilai jatuh temponya adalah 12.120.000. Itu contohnya ya, biar teman-teman gampang untuk memahami rumus ini. Nah, untuk tarif diskonto sama periode diskonto ini biasanya yang menentukan adalah pihak ketiga atau banknya itu sendiri. Kita lanjut langsung aja ke ilustrasinya.
Pada tanggal 1 Oktober 2017, PTA memiliki wesel dengan nilai nominal 2.500.000. Berarti dia memiliki wesel tagih. Ya kan? Mungkin dia sebelumnya memiliki piutang ke PT lain gitu, sehingga dia memiliki wesel tagih. Dengan nominal 2.500.000, tanggal weselnya 1 September, jatuh temponya 6 bulan. Ternyata PTA itu membutuhkan uang tunai dengan segera, sehingga diputuskan bahwa wesel tersebut akan didiskontokan ke PT C. Ke Bank ABC dengan diskonto 15%. 15% ini yang menentukan adalah Bank ABC ini. Jadi, kita coba situasi pertama apabila wesel tersebut tanpa bunga, situasi kedua apabila wesel dengan bunga 25%, ya berarti di atas diskonto ini. Kemudian yang ketiga apabila wesel dengan bunga 10%. Nah, di sini pertama wesel tersebut ternyata tidak berbunga. Di sini saya tekankan lagi ya. Di sini kan disebutkan bahwa tidak ada bunganya tuh. Bunga dari misalnya nih, PTA ini memiliki wesel tagih yang sebelumnya dia memiliki piutang wesel dari PTB. Berarti yang pertama apabila di surat wesel tersebut antara PTA dan PTB itu ternyata disepakati bahwa wesel tersebut nggak usah pakai bunga. Terus situasi B ini ternyata antara wesel PTA dan PTB ini bunganya 25%, berarti lebih besar daripada bunga diskonto yang dari bank. Yang ketiga, situasi ketika antara PTA dan PTB menerbitkan wesel dengan bunga 10%, berarti di bawah 15% dari diskonto dari bank. Coba untuk situasi yang pertama, yaitu wesel tanpa bunga. Di sini kita terlebih dahulu harus menghitung berapa kas yang akan diterima sebelum kita membuat jurnalnya. Jadi di sini ada nilai jatuh tempo sebesar 2.500.000 yang seperti pada soal, karena dia tidak berbunga, maka nilai ketika dia diterbitkan sampai dia jatuh tempo itu tetap sama, yaitu 2.500.000. Kemudian kita menghitung juga diskontonya, yaitu 2.500.000 dikali 15%, yaitu bunga diskonto yang ditetapkan oleh bank. Kemudian dikali 5/12. 5/12 ini dari mana sih? 5/12 ini kalau teman-teman jeli melihat di soal, di sini kan dijelaskan bahwa wesel itu diterbitkan per 1 September. Jangka waktunya 6 bulan. Berarti harusnya 6 bulan kemudian. Terus ternyata baru 1 bulan, yaitu 1 Oktober, PTA ini membutuhkan uang, sehingga weselnya ini yang harusnya jatuh tempo 6 bulan itu dia serahkan ke bank, pindah tangankan ke bank. Jadi karena 1 September ke 1 Oktober itu sudah 1 bulan berjalan wesel tersebut, maka 6 bulan ini dikurang 1 bulan, jadi sisa 5 bulan. Jadi ini 5/12 bulan. Lalu didapatkan hasil diskonto sebesar 156.250. Maka 2.500.000 ini dikurang 156.250, maka kas yang diterima oleh PTA hanya sebesar 2.343.750. Lalu PTA menjurnal di 1 Oktober 2017 ketika terjadi transaksi antara PTA dan bank. Kas yang diterima adalah 2.343.750 di debit. Kemudian, karena nilai wesel itu 2.500.000, tapi yang diterima oleh PTA hanya 2.343.000 karena ada bunga bank yang sebesar 15% ini, maka selisihnya antara nilai jatuh tempo dengan nilai kas yang diterima dari bank itu dianggap sebagai biaya bunga oleh PTA, yaitu sebesar 156.250. Di kreditnya yaitu piutang wesel didiskontokan sebesar 2.500.000. Sedangkan bank akan mencatatnya sebagai piutang wesel 2.500.000. Terus kas yang harusnya kas yaitu 2.343.750. Kemudian ada pendapatan bunga. Karena weselnya itu 2.500.000 tapi dia cuma disuruh bayar 2.300.000 ini, maka ada pendapatan bunga sebesar 156.250. Ini untuk situasi yang pertama. Kita coba lanjut untuk ke situasi yang kedua, yaitu wesel dengan bunga 25%.
Berarti ini bunga weselnya 25%, sedangkan bunga dari banknya adalah sebesar 15%. Terlebih dahulu kita harus menghitung nilai jatuh temponya. Kalau ini kan nggak perlu dihitung karena dia nggak ada bunganya, jadi udah langsung 2.500.000 aja. Ini kita coba hitung, yaitu 2.500.000 nilai nominal, ditambah biaya bunganya, yaitu 2.500.000 dikali 25%, dikali 6/12, yaitu ini 6 ini adalah jangka waktu dari wesel tersebut. Didapatkan total bunga yaitu 312.500. Terus tambahkan aja dengan nilai nominalnya. Berarti nilai jatuh tempo setelah 6 bulan itu dari wesel tersebut adalah 2.812.500. Nilai nominal plus bunga. Kemudian dari bank yang sebesar 15% itu dia kalikan itu ke nilai jatuh temponya, ke sini. Kalau yang sebelumnya kan ke sini karena nggak ada bunganya. Jadi ini dikalikan ke nilai jatuh temponya setelah ditambah bunga. Jadi 2.812.500 dikali 15% dikali 5/12. Jadi 175.781. Jadi nilai jatuh tempo yang 2,8 juta ini dikurangi sama nilai diskontonya 175.000, maka kas yang diterima oleh PTA itu hanya sebesar 2.600.366.719. Terus kita buat deh jurnalnya di 1 Oktober 2017. Kas yang diterima yaitu 2.636.719. Kemudian piutang wesel diskontokan adalah 2.500.000 ini. 2.500.000. Kemudian ada pendapatan bunga. Pendapatan bunganya ini dapat dari mana sih? Dari selisih antara biaya bunga yang dari wesel tersebut yaitu 25%, itu dikurang sama biaya bunga yang dibebankan oleh bank. Jadi 312 ini 312 ini kan lebih besar daripada biaya bunganya, maka dianggap sebagai pendapatan bunga yaitu sebesar 136.719. Sedangkan sedangkan bank membuat jurnal piutang weselnya 2.500.000, kemudian kasnya sebesar 2.636.719 yaitu kas yang dikeluarkan oleh bank untuk PTA. Kemudian di debit lagi adalah 136 ini. Dia sama selisihnya. Jadi hanya saja dia di debit. Saldo normalnya bank kan di kredit. Jadi kalau di debit berarti dia akan mengurangi pendapatan bunga dari pendapatan bunga bank dari PTA, seperti itu. Ini untuk yang situasi kedua, yaitu wesel dengan bunga 25%. Sekarang kita lanjut untuk situasi yang ketiga. Ini situasi ketiga, yaitu wesel bunga dengan 10%. Berarti dia lebih kecil daripada bunga weselnya lebih kecil daripada bunga yang ditetapkan oleh bank. Hampir sama dengan yang wesel ini, hanya saja yang membedakan pada jumlah bunga weselnya itu. Sama, kita harus menghitung terlebih dahulu nilai jatuh temponya, yaitu di 2.500.000, nilai nominal ditambah bunganya 2.500.000 ditambah 10%. Bunga weselnya dikali 6/12 berarti 126.000. Terus berarti nilai jatuh temponya adalah 2.625.000. Seperti itu. Terus kita hitung lagi diskontonya. 2.625 dikali 15% bunga bank dikali 5/12. Maka ditemukan 164.063. Maka 2.600.000 ini dikurang aja 164. Berarti kas yang diterima hanya 2.460.937. Nah, kita buat jurnalnya. Maka kas yang diterima adalah 2.460.937. Terus piutang weselnya kan 2.500.000. Terus selisih antara karena bunga yang diterima dari wesel itu lebih kecil daripada bunga yang harus dibayarkan PTA ke bank, maka selisihnya itu kita taruh di kita catat sebagai biaya bunga. Hanya saja di kredit. Berarti akan mengurangi biaya bunganya PTA, seperti itu. Ini untuk jurnalnya bank. Berarti
bank akan menjunap piutang warisan sebesar 2.500.000. Kemudian kas yang dikeluarkan untuk PTA hanya sebesar 2.460.937. Kemudian selisih antara bunga wesel dengan bunga diskonto adalah 39.063 akan diakui sebagai pendapatan bunga oleh bank. Seperti itu. Mungkin segitu aja untuk pembahasan kita kali ini mengenai kewajiban jangka panjang. Kalau teman-teman masih bingung atau belum paham, ada hal-hal yang belum teman-teman pahami, seperti biasa teman-teman bisa mengajukan pertanyaannya di grup diskusi kita seperti biasanya. Nanti akan saya jawab sesegera mungkin. Dan untuk memastikan teman-teman mendengarkan video saya sampai akhir, teman-teman bisa komen di kolom komentar nama lengkap dan NIM teman-teman. Seperti itu. Jadi segitu aja untuk pembahasan kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.